Ciri-ciri anyang-anyangan yang paling pertama adalah nyeri. Nah, nyeri tadi biasanya terasa pada saat buang air kecil atau pada saat sudah selesai buang air kecil. Jadi pada saat urin atau air pipisnya itu sudah keluar, itu terasa nyeri yang agak ngilu ya di area organ tempat mengeluarkan urin tadi. Nah, ciri lainnya bisa juga disertai dengan rasa panas yang berada di saluran kencing, mungkin bisa menjalar dari area lipat paha sampai dengan area tengah di atas pubis. Nah, lalu bisa juga kadang disertai dengan demam. Demam itu karena ada tanda bahwa terjadi infeksi. Bisa juga disertai dengan adanya bercak darah yang keluar pada pipis. Nah, itu menandakan bahwa anyang-anyangan terjadi karena ada perlukaan di organ saluran kencing. Kemudian ciri-ciri lainnya berhubungan dengan apa penyebab dari anyang-anyangannya. Misalkan kalau karena infeksi itu bisa urinnya berubah warna menjadi pekat, agak kecoklatan atau berbuih dan menimbulkan bau yang beda dari biasanya. Karena itu merupakan tanda dari perkembangbiakan bakteri yang ada di saluran kencing tadi. Nah, kalau penyebabnya itu karena tadi perlukaan baik karena batu ataupun karena penyebab lainnya, bisa jadi di dalam pipisnya tadi ada sedikit darah yang terkandung. Nah, karena nyeri tadi atau rasa panas yang terjadi pada saat buang air kecil, biasanya kencing pun keluarnya sedikit-sedikit karena ada rasa takut dari dalam diri untuk mengeluarkan air kencing. Jadi itu secara psikologis berpengaruh sehingga air kencing pun keluar secara perlahan, sedikit-sedikit namun menimbulkan nyeri yang luar biasa. Nah, jadi untuk menyembuhkan anyang-anyangan, kita harus tahu dulu apa penyebabnya ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk minum air putih yang banyak. Minimal 2 liter sehari pada kondisi normal. Pada kondisi anyang-anyangan, kita bisa menambahkan mungkin bisa jadi 2,5 atau 3 liter sehari. Kenapa sih? Nanti bakal sering ke kamar mandi untuk pipis. Itu sebenarnya yang diharapkan. Karena pada saat kita buang air kecil atau ke toilet, nanti bakteri yang berada di dalam saluran kencing tadi akan ikut terbawa melalui urin yang keluar. Jadi semakin sering pipis, semakin sering juga bakteri terbawa keluar. Nah, apabila penyebabnya adalah tidak menjaga kebersihan, tentunya kita harus lebih menjaga kebersihan dengan baik. Pada saat menstruasi harus dijaga bagaimana cara menggunakan pembalut yang baik. Kemudian pada saat ke toilet, bagaimana cara untuk menggunakan toilet atau fasilitas umum dengan baik. Bagaimana cara membasuh atau membilas pasca buang air kecil atau buang air besar dengan baik. Salah satunya adalah dengan menggunakan air yang bersih, kemudian membilas dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan. Itu adalah cara yang baik. Jangan sampai terjadi perpindahan bakteri atau patogen dari area dubur ke area depan. Nah, jangan lupa untuk tidak boleh menahan pipis, karena dengan teman-teman menahan pipis akan ada akumulasi bakteri yang berkembang biak di saluran kencing. Kemudian, jika hal tersebut tidak membaik, teman-teman bisa berkunjung ke dokter atau petugas medis. Tentunya petugas medis akan memberikan obat-obatan. Yang pertama adalah obat pereda nyeri. Obat pereda nyeri ini tentunya untuk mengurangi rasa nyeri yang timbul pada saat anyang-anyangan atau disuria itu terjadi. Kemudian yang kedua akan mempertimbangkan pemberian antibiotik sesuai dengan kemungkinan infeksi yang terjadi. Yang ketiga, jika penyebabnya adalah hal yang lain seperti batu, tentu dokter akan menyarankan untuk melakukan tindakan agar mengeluarkan atau evakuasi dari batu tersebut supaya tidak terjadi keluhan yang serupa. Jika disebabkan oleh pemasangan kateter yang kurang tepat, biasanya dokter atau petugas medis akan mengangkat sementara kateter tersebut dan akan diganti apabila kondisi sudah membaik jika memang bisa dilakukan pergantian pada saat itu. Jika infeksi tadi menyebabkan demam, jangan lupa untuk memberikan antipiretik atau anti demam, penurun demam yang paling mudah didapatkan adalah paracetamol atau ibuprofen. Ada juga anyang-anyangan yang disebabkan oleh pembesaran prostat. Artinya harus diobati terlebih dahulu prostatnya, apakah bisa menggunakan obat oral atau menggunakan tindakan operasi. Nah, teman-teman tentunya harus tahu penyebabnya apa ya, agar tidak salah dalam pemberian obat. Supaya lebih tepat, jangan lupa untuk selalu mengkonsultasikan dengan dokter atau petugas medis terpercaya.